Ini dia jenis reksadana, besaran keuntungannya. Juga mari kita lihat apa aja sih isi dari reksadana tersebut. Di sini aku pakai aplikasi Bareksa untuk memudahkan dalam pengkategoriannya. Yang pertama, reksadana pasar uang yang biasa disingkat RDPU. Kalau dilihat dari top 10 RDPU di Bareksa, rata-rata return yang dihasilkan selama 1 tahun sekitar 4 sampai dengan 6% per tahunnya. Ya, masih di atas return tabungan dan deposito ya. Lalu, isi RDPU itu apa aja? Ternyata alokasi dana ditaruh lebih besar ke produk-produk pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, dan lainnya. Terus selebihnya, dana dialokasikan ke instrumen obligasi. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau RDPT yang bisa menghasilkan return rata-rata per tahunnya sebesar 7-10%. RDPT ini harus minimum 80%-nya berinvestasi di instrumen pendapatan tetap atau obligasi, baik itu obligasi korporasi atau obligasi pemerintah. Lalu sisanya dialokasikan ke instrumen pasar uang. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Sesuai namanya, reksadana ini isinya campur ya, di dalamnya ada saham, obligasi, dan pasar uang. Keuntungan yang didapat rata-rata bisa mencapai belasan persen per tahun, bahkan bisa puluhan persen. Reksadana campuran lebih beresiko dibanding RDPU dan RDPT karena salah satu alokasi dananya ditaruh di saham. Keempat, reksadana saham. Yang mayoritas aset dalam portofolionya adalah instrumen saham. Selebihnya dialokasikan ke produk pasar uang dengan porsi yang tidak lebih dari 10%. Reksadana saham adalah yang paling tinggi risiko dibanding reksadana yang lain. Return yang dihasilkan bisa puluhan persen per tahun, bahkan bisa juga minus, karena ini tergantung dari pemilihan saham oleh masing-masing manajer investasi dan mengacu pada kondisi market atau IHSG.